Selamat pagi, perkenalkan saya Mia Pramudianti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 PGSD Universitas PGRI Semarang. Demikian saya akan mempresentasikan panduan observasi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Usia peserta didik yang saya observasi adalah usia 11 tahun, kelas 5 SD. Tujuan observasi ini kami ingin mengetahui tentang perkembangan kognitif Piaget, teori perkembangan sosio-emosional Bronfenbrenner dan Erikson, etnik dan kultural peserta didik, minat belajar peserta didik, kemampuan awal peserta didik, gaya belajar peserta didik, motivasi belajar peserta didik, perkembangan moral peserta didik, perkembangan motorik peserta didik dengan memperhatikan isu-isu, perkembangan fisiologis peserta didik, perkembangan psikologis peserta didik seperti kognitif, psikososial, moral, dan yang terakhir motivasi belajar. Petunjuk observasi, pilihlah salah satu peserta didik yang akan diamati atau diobservasi. Amati dengan cermat perkembangan peserta didik di sekolah PPL baik saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Amati dengan cermat interaksi peserta didik dengan guru, teman sebaya, dan lingkungannya di sekolah PPL baik saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Nilailah perkembangan peserta didik dengan memberi tanda centang pada aspek yang diamati atau diobservasi dan berilah keterangan. Nilailah perkembangan peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perkembangan kognitif, di sini saya membuat observasi tentang peserta didik mampu berhitung dan membaca. Apakah peserta didik mampu menjawab pertanyaan lisan dan tulisan yang diberikan oleh guru? Peserta didik mampu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Peserta didik mampu mengungkapkan ide yang sesuai ketika berkomunikasi. Peserta didik mampu memecahkan masalah secara logis. Dalam perkembangan sosio-emosional Bronfenbrenner dan Erikson, di sini saya mau mengobservasi tentang peserta didik mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dengan orang lain. Apakah peserta didik malu untuk mengemukakan pendapat atau tidak? Apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebayanya? Atau peserta didik mampu berinteraksi dengan guru? Peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Atau peserta didik mampu berhitung dan membaca? Dan untuk selanjutnya, etnik dan kultural peserta didik. Di sini saya ingin mengobservasi tentang bagaimana peserta didik memeluk agama yang diakui pemerintah. Apakah mereka memiliki agama yang diakui pemerintah, menganut agama yang diakui pemerintah, atau apakah peserta didik berasal dari suku Jawa? Peserta didik menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam sehari-hari? Apakah peserta didik menggunakan seragam sekolah secara rapi dan tertib? Peserta didik memiliki disiplin yang tinggi, baik dalam kehadiran, pergaulan, maupun dalam belajar. Kemudian minat belajar peserta didik. Di sini saya ingin mencari tahu, peserta didik merasa senang atau tidak dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik memperhatikan atau tidak ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan pada kemampuan awal belajar peserta didik, di sini peserta didik memiliki pengetahuan dasar materi yang akan disampaikan. Peserta didik memiliki pengalaman terkait materi yang akan diajarkan. Peserta didik mampu atau tidak menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Gaya belajar peserta didik. Peserta didik lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Peserta didik belajar melalui mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Apakah peserta didik mampu berbicara secara fasih? Peserta didik berorientasi pada fisik dan banyak gerak ketika belajar. Peserta didik mengetuk-ngetuk pena
jari atau kaki saat mendengarkan? Apakah peserta didik lebih menyukai belajar dengan media video pembelajaran? Dan pada motivasi belajar peserta didik, di sini saya ingin mencari tahu kesehatan peserta didik apakah kesehatan peserta didik mempengaruhi motivasi belajar? Apakah peserta didik semangat belajar untuk menggapai cita-cita masa depan? Apakah pembelajaran yang menarik mendorong motivasi belajar peserta didik? Dan pada perkembangan moral peserta didik, di sini saya ingin mencari tahu tentang peserta didik berperilaku santun di lingkungan sekolah. Peserta didik rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan pada perkembangan motorik peserta didik, di sini peserta didik dapat menggerakkan tangan dan kaki dengan baik. Peserta didik mengikuti kegiatan olahraga seperti senam dan permainan. Peserta didik dapat menghasilkan karya kerajinan. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan dalam pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.